Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin ingkang sangat kaula mulyakaken, alhamdulillah dalu niki kita sedaya saged berkumpul, saged rawuh wonten mriki majelis. Mugi-mugi rawuh kita niki dados lantaran kita sedaya dipun dadosaken tiyang ingkang sae, sebab Kanjeng Nabi ngendikaaken may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah itu menghendaki orang itu menjadi baik, maka dialimkan dia di dalam masalah agama. Lan mugi-mugi rawuh kita ting dalu niki dados lantaran kita sedaya dipun catet kalih Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena salah satu tanda syukur adalah kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan dan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi dados lantaran rawuh kita niki, dados lantaran kita dipun paringi keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, dan keberkahan napa mawon ingkang Allah sampun paringaken dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Para hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Jumu'ah to niki. Hadirin jamaah Senin lek sik kanu berarti ngrungokno. Nggih, lek sik ana sing protes berarti ngrungokno. Niki dinane Senin ora Jumu'ah nggih. Nggih, jamaah majelis taklim dinten Senin ingkang sangat kaula mulyakaken, bahwa dalu niki kita sampun masuk tanggal 7 nggih. 7 Senin, Selasa 8, terus Rebo 9, Kemis 10 nggih. Menawi ingkang mengikuti teori wujudul hilal berarti sakniki tanggal 8, karena mangke Rabunya sampun riyaya. Niki lek menggunakan teori wujudul hilal. Lek menggunakan teori ru'yatul hilal, maka hari rayanya adalah Khamis nggih. Sehingga lek sakniki niku menawi tanggal wukufnya niku teng Arafah niku tanggal 9, berarti sakniki tiang-tiang ingkang wonten hotel-hotel tenggene Mekah niku semua sampun mulai berangkat menuju Arafah. Ngoten nggih. Kita berharap muga-muga kita termasuk orang-orang yang oleh Allah ditakdir nanti bisa menuju ke Mekah untuk umroh maupun untuk haji. Allahumma amin. Kita doakan semoga saudara-saudara kita ingkang sakniki tasik wonten Mekah untuk keperluan ibadah haji dipun paringi lancar kalih Allah Subhanahu wa taala nggih. Terutama dulur kita Bapak jamaah kita nggih, Bapak Haji Ridwan nggih, Pak Haji Suroso Ridwan, muga-muga diparingi lancar, dipun paringi haji mabrur. Allahumma amin nggih. Para jamaah sedaya ingkang sangat kaula mulyakaken, karena hari ini sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban nggih, maka kula dalu niki badhe ngaos berkaitan kalih faslun fi ahkamil udhiyati, fasal menjelaskan tentang hukum-hukum berkurban
nggih. Hukum-hukum berkurban. Al-udhiyatu bidammil hamzati fil ashhar. Kalimat udhiyah itu menggunakan dhammah hamzahnya, itu menurut qaul yang masyhur udhiyah. Wa ya ismun lima yuzbahu minan na'ami yauma idin nahari wa ayyami tasyriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah atau berkurban adalah nama bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, karena mengharap ridhonya Allah ta'ala. Lah niku jenenge kurban. Sehingga lek misalkan tidak taqarruban ilallah nggih jenenge dudu kurban. Nah, jadi kudu taqarruban ilallahi ta'ala. Nah, lajeng qauluhu yauma idin nahari wa ayami tasyriki bilayaliha, termasuk dino tasyrik niku tidak hanya siangnya saja, termasuk malamnya niku nggih bagian saking ayamut tasyrik. Tadi misalkan jenengan belai bengi ya oleh niku tasik pokoknya pada tanggal itu sampai lek tanggal 13 niku saderenge maghrib. Nah, saderenge maghrib niku termasuk masih masuk di hari tasyrik. Nah, lajeng menurut Ibnu Abbas, nah Ibnu Abbas niku wonten mazhab kiambak, mazhab Ibnu Abbas. Sebenarnya mazhab dalam fikih niku kathah, tapi yang oleh Nahdlatul Ulama dipun izinkan untuk menggunakannya adalah madhabnya madzhabul arba'ah giniku Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, karena sudah diteliti dengan benar, dengan baik, yang lebih mudawan, yang santrinya itu sampai tersambung sampai beliau niku adalah madzhabul arba'ah. Menurut madhabnya Ibnu Abbas, annahu yakfi iraqatud dammi walau min dujajin. Menurut Ibnu Abbas, untuk kurban itu yang penting ada bahasa iraqatud dam, mengalirkan darah. Wis pokoke ngalirno getih. Lah ngalirno getih niku bahkan dari dujat, dari nopo petik, nah, petik jago niku nggih angsal. Nah, niki nggih jenenge iraqatud dam. Nggih. Wa kana Syekh Muhammad Al-Fadhali, bahkan Syekh Muhammad Al-Fadhali itu untuk orang-orang yang fakir, wong sing gak duwe dhuwit. Itu lek iso ya melok mazhab kiai. Nggih. Kenapa tafaulan kepada mazhabnya Ibnu Abbas? Jadi napa saged lek encen mboten gadah niku pareng kalau mazhabnya Ibnu Abbas pareng menggunakan ayam utawa terwelu nggih, utawa napa pokoke napa binatang-binatang piaraan nggih, ternak niku. Wa yuqasu 'alal udhiyati al-aqiqah. Yang disamakan hukumnya dengan berkurban adalah akikah. Dadi akikah niku nggih ngoten. Misalkan akikah niku lak dipun sunnahkan pada hari ke-7 di hari kelahiran. Sehingga lek tanggal hari ke-7 niku durung duwe dhuwit gawe tuku wedhus, ya paling boten iraqatud damnya itu menggunakan ayam. Oleh wong kene wis kabeh niki. Lahir langsung beleh petik brokowan. Oh, ora beleh sih, tuku petik, tuku daging. Nah, jadi lek saged ada iraqahnya, ada menyembelihnya. Jadi hukum yang dekat napa jenenge udhiyah atau kurban itu adalah akikah. Jadi nanti beberapa kaitan hukumnya niku antara akikah dengan udhiyah niku mangke ada keserupaan meskipun ada beberapa perbedaan. Pun. Jadi untuk niatnya itu juga ada keserupaan, termasuk nopo binatang yang digunakan juga ada
keserupaan antara akikah dengan udhiyah pun. Lajeng wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati, dan berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, tapi sunnahnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah niku adalah fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Ketika salah satu dari anggota keluarga itu kok sudah melaksanakannya, maka kafa'an jami'ihim, maka semuanya itu sudah hilang kemakruhannya. Dadi kabeh gak kena hukum makruh niku sak keluarga pun. Wala tajibu al-udhiyatu illa bin nazari, dan tidak wajib berkurban itu kecuali kalau memang dinazari pun. Jadi nazar itu ada dua macam, nazar yang hakiki dan nazar yang hukmi, hakikotan au hukman. Jadi nazar itu ada dua macam, hakikotan atau hukman. Kalau yang hakikotan, yang hakikat adalah nazarnya dia mengucapkan kalimat yang ada nazarnya, atau kalimat itu dinisbatkan kepada Allah. Misalkan ngeten, saya bernazar kurban dengan kambing ini, niku jenenge yang hakiki. Atau walillahi alayya an udhiya bihadhihi syad, misalkan lillahi ta'ala saya berkurban dengan kambing ini. Lah niku jenenge kurban niat yang hakiki. Lah kalau niat yang hukmi adalah ja'atu hadhihi udhiyah, saya jadikan ini sebagai kurban. Nah, kambing ini tak jadikan kurban. Lah itu jenenge nazar yang hakikat. Lah nek ngoten ya napa? Nah nanti ada perbedaan akibat hukumnya. Sampun nggih. Jadi kula baleni malih, nazar ada berapa macam? Dua, napa? Alah, napa wau? Nazar ada yang sunnah, ada yang wajib. Nggih, nazar ada dua macam napa? Sunnah dan wajib. Nah, yang wajib itu kalau dinazari. Lah nazar ada dua macam. Nazar napa? Hakiki dan hukmi. Nggih. Kalau hakiki itu adalah nazar yang dia mengatakan saya bernazar dengan napa, dengan kambing ini untuk kurban, atau dia mengatakan lillahi ta'ala, saya walillahi alayya, demi Allah saya mau kurban dengan kambing ini. Itu nazar yang hakiki. Kalau yang hukmi adalah kambing ini tak jadikan kurban saya, niku jenenge nggih nazar. Nah, niku nazar tapi hukmi. Meskipun tidak ada kata-kata nazar, tapi ini jenenge kurban wajib. Kalau kurban wajib, maka sepotong pun si penazar tidak boleh memakan daging kambing tersebut. Paham nggih? Nah pun. Jadi hati-hati lek jenengan mek ngomong iki kurbanku, iki dadi kurban wajib. Nah, sehingga untuk menjadi kurban sunnah harus ada kalimat sunnah. Nah, jadi kalau mau kurban sunnah harus ada kalimat sunnah. Makanya termasuk akikah nggih ngoten. Jadi akikah niku jenengan niku kudu diniati. Akikah niku lek mboten diniati sunnah, niki akikah dadi wajib. Biasane Basori Alwi niku lek wonten tiyang badhe badhe akikah yi jenengan katuran rawuh badhe akikahi yoga kula. Iki akikahe sunah apa wajib? Lho, akikah sunah wajib pripun? Lek sampean pengen mangan daginge niatono sunnah. Lek sampean pengen sedekah kabeh niatono wajib. Nah, sampean pengen mangan daging apa gak? Nggih, ya wis diniati akikah sunnah. Dadi lek nggih undangan tambahi. Nah, dadi undangane akikah sunnah. Ngoten nggih. Dadi napa undangan walimatul akikah sunnah untuk anak saya. Jenenge niki ngoten nggih. Dadi lek untuk akikah nggih, akikah itu bisa wajib, bisa
sunnah. Kalau dinadari atau dimutlakkan tanpa kata sunnah maka menjadi wajib. Lek wajib sing bapake gak sak keluarga iku gak oleh mangan daginge. Lho biasanya diniati mboten? Wis pokok mbeleh ngoten nggih. Nggih biasanya diniati mboten nek akikah niku. Kayake gak tau krungu nek wong niat. Ya mesti ae Pak gak krungu wong niatku nek jerone ati kok nggih. Nggih niat iku jerone ati. Pun para hadirin sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, ada beberapa hal ingkang penting kula sampaikan berkaitan kalih kurban niki. Jadi yang pertama adalah niat. Jadi kula baleni malih, niat itu ada napa? Niat yang wajib dan niat yang kurban itu ada yang ada yang wajib, ada yang sunnah lah. Sakniki masalah niat. Langsung masalah niat. Niat niku mangke ada dua macam. Yang pertama niat ketika binatangnya sudah ada, dan yang kedua adalah niat ketika binatangnya belum ada. Niat itu harus ada takyin. Niat itu harus ada takyin. Jadi takyin itu ngeten, kaya misalkan jenengan salat salat zuhur, salat zuhur itu harus ada takyin kata-kata zuhur, usolli fardhol zuhri. Lek asar kudu ana usolli fardhol asri. Nah, niku jenenge takyin. Takyin niku menjelaskan. Tengene I'anatul Talibin disebutkan yustaratu fiha an-niyatu 'inda dzabhi au qablahu 'inda ta'yini lima yudhha bihi. Disyaratkan di dalam kurban itu ada niat, yaitu ketika menyembelih atau sebelum menyembelih. Indat ta'yini ketika ditakyinkan itu berarti sudah ada hewannya, Jadi lek dereng wonten hewannya itu belum bisa diniati. Cara gampangane lek jenengan ajeng salat zuhur jam 10 kok wis niat niki nggih zuhure mboten sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Jadi ditakyin. Kalau sudah ada kambingnya, sudah ada sapinya, baru bisa diniati. Baru bisa diniati. Jadi kurban itu harus diniati. Wa tusannu bil lisani fayaqulu nawaitu al udhiyata al masnunata au ata as-sunnati tadhiyati fa in iktasara ala nahwil udhiyah sorot wajibatan yahrumu al aqlu minha. Sudah maklum bahwa niat itu adalah dengan hati. Niat itu di dalam hati. Tetapi mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Jadi lek gampangane ngeten jenengan ngomong sik teko ngene cangkem, sakmetu niku nek jero ati muni. Nah, lek angel bareng nek jerone ati mari ngono muni. Ya napa niate nawaitul udhiyata al masnunata, nawaitul udhiyata al masnunata an nafsi lillahi ta'ala. Ngoten nggih. Ayo diraken yo. Mas yo gak kurban atau etoke kurban. Nggih. Nawaitu al udhiyata al masnunata an nafsi lillahi ta'ala. Nggih. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat kurban sunnah untuk diri saya sendiri karena mengharap ridho Allah. Saya berniat kurban untuk diri saya sendiri karena mengharap ridho Allah. Pun ngoten nggih. Lah niku napa masalah niat. Fa iniktasara ala nahwil udhiyah, lek misalkan niate mek ngeten, saya niat berkurban untuk diri saya sendiri, saya niat berkurban
atau pas nyekel wedhus niku nggih, saya niat kurban dengan kambing ini misalkan, saya niat kurban untuk diri saya sendiri, maka niki dadi kurban wajib. Kalau tidak ada kata-kata sunnah, maka itu hukumnya menjadi kurban wajib. Saged dipahami nggih? Nah, jadi niki makanya pentingnya niat pun. Nah, lajeng kemudian biasane, ya sani kula tanglet, biasane prakteke pripun? Lek sing ngene napa pas beleh ngoten niku lho. Sing biasa sing niat sing beleh napa sing panitia liyane? Panitia nggih. Lek niat ya napa? Ini kurbannya Pak Toto. Ini Diri sendiri. Ini kurbannya Pak Totot untuk diri sendiri nggih. Berarti ini kurbane Pak Totot untuk diri sendiri. Ana kata-kata sunnah mboten? Mboten wonten berarti hukume? Nggih. Pun lek wis sing lawas berarti mergo durung eruh dianggap awam gak apa-apa. Tapi lek wis eruh, lah niki dadi gak awam meneh. Lek wis eruh hukume berarti gak awam meneh. Dadi napa lek bahasane ngoten niku dadi kurban wajib. Lek wajib gak oleh melok pun. Paham nggih? Pun. Dadi harus ada kata-kata sunnah. Harus ada kata-kata sunnah. Pun. Terus sani kula tangkleti, biasane sing kurban niku niat napa mboten? Sing niat itu panitia napa sing kurban? Untuk penyembelihan panitia. Lah nggih, untuk penyembelihan berarti kan panitia. Diri sendiri mungkin masing-masing. Nggih, terus sing kurban wis niat napa dereng? Sani kula tangkleti. Misalkan sapine wis dibahas apa dereng niki? Pun, nggih. Sapine pun wonten. Ontene kapan? Mulai kapan? Ya, sekarang udah lengkap. Saat ini pun lengkap. Misalkan sapine saat ini pun nonton tahari Senin. Wonge transfer saulan kepengker. Sapine pun nonton dereng. Dereng. Nah, wonge wis transfer 1 bulan yang lalu. Wis ngekekno duit. Nah, dibelikan 1 minggu ini. Kira-kira wonge sing wis transfer iki mau wis niat kapan nika napa durung kira-kira? Mek transfer tok to? Nggih, wis niat apa dereng? Dereng. Lah seharusnya niatnya harus takyin kalau sudah ada sapinya. Kalau belum ada sapinya ya gak iso diniati lah wong dhuhure durung mlebu kok salat zuhur. Nggih. Wong sapine durung ono kok arep diniati. Diniati napane? Mboten saged kurban rupa dhuwit nggih mboten kenek. Beda kalau makanya zakat fitrah niku ketika mengeluarkan ketika napa membawa berasnya itu sudah niat. Zakat itu ono berase. Aku meniti zakat meniti zakat. Niku wis sah napa dereng niate? Dereng kapan sahnya? Nah, dengan ketika dia mengeluarkan beras tersebut sama dengan menyembelih itu kalau sudah ada hewannya. Kalau dereng ngoten kurban nggih dereng saged diniati. Nah, paham nggih? Pun. Jadi niat itu harus takyin. Harus takyin itu harus sudah menentukan sapinya atau kambingnya. Harus sudah ada. Nggih. Gak usah ngenangan kurban unta nek nek Mekah nggih. Nah, teng iki kurban unta angel. Seneni petugas Bonbin. Nggih. Ini binatang nggih binatang langka di Indonesia. Sampun. Lajeng kemudian untuk kurban yang wajib itu yang tidak boleh memakan adalah orang yang berkurban dan keluarganya. Nggih. Dan orang yang dinafkahi oleh dia. Misalkan kula kurban, mau bojo kula gak oleh mangan, anak-anak kula nggih mboten pareng mangan daging kurban niki wau. Pak saaken koncone nglamuti daging kene nglamuti sondok ae nggih. Lah ya napa carane? Gampang. Cukukno daginge koncone. Duduk daginge dhewe, daginge koncone iku iki kekno iki saaken mosok gak oleh daging. Oleh, tapi duduk daginge dhewe. Ya, nggih. Dadi sae misalkan sapi utawa wedhus niku dikai jeneng. Nggih jeneng nggih.
Dadi wedhuse kei jeneng sapa misalkan jenenge napa wedhus A, wedhus B, wedhus C utawa jenenge napa napa sing presiden-presiden luar negeri ngoten nggih. Nggih, Bill Clinton misalkan napa-napa. Dijenengi niku mboten napa. Niku sae. Nanti lebih mudah penyebutannya. Wedhus Bill Clinton niki kurbane Pak iki apa Pak iki nggih sapi napa jenenge niki kurbane Pak A, Pak D, Pak C, Pak E nggih. Lah niku mangke dipun jenengi. Nah niku takyin untuk mempermudah. Lajeng selanjutnya niki wau. Niki wau sing niat lak ngene wakil, napa panitia. Dadi panitia niku statusnya sebagai wakil. Nah, kula baleni nggih. Panitia itu statusnya sebagai wakil. Lek wakil itu adalah harus ada akad wakalah. Harus ada akad wakalah. Akad wakalah niku napa? Akad untuk mewakilkan niat dan penyembelihan. Jadi mboten mek wakil niat dan membagikan, tapi tidak hanya wakil untuk menyembelih dan membagikan, tapi termasuk wakil niat. Lek encen gak diniati dhewe. Paham nggih? Dadi lek misalkan jenengan mboten niat dhewe, maka boleh niatnya itu diwakilkan kepada muwakil. Iso ngrabekno utawa kiai iso ngrabekno harus ada akad wakil, akad wakalah. Biasanya nek ngene sadurunge akatan ya nggih. Ada akad napa bahasane napa bisane? Taukil wali. Nah, taukil wali. Lah niki ngoten taukil niat. Nah, iki taukil. Jadi harus ada akad-akatan ono napa jenenge? Ya ono akate. Dadi ngeten akate napa? Niki panitia harus membimbing. Makane wonten formulir mangke lek saged dipun isi formulir itu sekaligus teng riku ben kurbannya itu sah. Ngoten nggih. Tengene kurban tengene formulir niki ada pilihan kalau memang itu napa sudah berupa hewan atau masih berupa uang. Lek sik berupa uang mangke ngomong ngeten sing pengkurban ngomong Pak aku nyerahno duit utawa bahasa Indonesia nggih Pak saya menyerahkan uang sejumlah pinten 3 juta nggih sejumlah 3 juta kepada jenengan untuk jenengan belikan hewan layak kurban bersama 7 orang lainnya. Niku lek berupa sapi. Nanti kalau sapinya sudah ada, saya mewakilkan kepada jenengan untuk meniatkan kurban saya dengan niat sunnah. Ngoten nggih. Untuk meniatkan kurban kurban sunnah. Nggih, untuk meniatkan kurban sunnah. Nah, pun oke langsung panitia, ya wis tak terima perwakilan ini. Beres. Niku pun sah nanti nih wakil meniatkan kurbannya. Pun sakit dipahami nggih? Dadi kudu ana akad-akatan taukil. Nggih, akad-akatan wakil. Nanti sing mewakilkan itu nanti sing mewakilkan ya kudu ngomong, sing nerima perwakilan juga harus ngomong. Jadi nanti ting formulir niku nggih karek maca, nggih tinggene sing nrimo nggih maca saged niku ndak sulit. Jadi yang penting niku pokoke ana akad-akatan, ana pasrahan. Pun. Lajeng kemudian berkaitan kali wakalah riyin. Nah, wakil itu dia hanya dipasrai untuk menyembelih dan membagikan. Untuk apa? Menyembelih dan membagikan. Ada ndak wakil itu boleh mengambil dagingnya? Nah, saat ini boleh ndak wakil itu mengambil dagingnya? Ndak boleh, karena dia hanya
mewakili untuk menyembelih dan membagikan. Nah, di napa sekedap tinggene niki wa yahrumu al-aqlu ila akhiri ila anqal fayajibu ali atasadduqu bi jami'a hatta qarnuha wa dhil fiha. Tidak diperbolehkan sekitar ini. Wala yajuzu lahu akhdhu syai'in ila anna aina lahu al-muwakil qadron minha. Tidak boleh yang berkurban itu memakan sedikit pun dari daging kurban yang dinazarkan, termasuk mangke juga orang yang menerima perwakilan. Jadi misalkan jenengan ana sing kurban wajib nggih. Termasuk wakile ku ya statusnya padha karo muwakil. Jadi wakil itu statusnya sama dengan muwakil, ndak boleh makan daging yang wajib. Termasuk kewajibannya si nopo wakil itu hanya menyembelih dan membagikan. Jadi ndak boleh dia mengambil ndak boleh mengambil daging yang dia sembelih. Lah terus ya nopo? Nah, biar gampang sebelum ketika akad-akatan itu diakati pisan, Pak, hingko misalkan panitia njukuk sak on rong on gede-gedene 5 on oleh ya ora apa-apa. Lah misalkan lek wis ana akad-akatene ngoten mboten napa-napa. Angsal. Nanti panitia diizinkan untuk mengambil sebagian dari daging kurban. Nah niku harus ada akad-akatannya. Nah, niki lek pun diakati langkin napa aman pun. Wala yamliku al-wakil minat tasarruf illa ma yaqtadihi idnal muwakkili min jihatin nutqi au min jihatil urfi. Tidak berkuasa seorang wakil dari urusan tasarruf melainkan sebatas izin yang didapat dari muwakil melalui ucapan atau adat yang berlaku. Jadi pihak wakil atau pihak wakil panitia itu tidak boleh melebihi dari urusan yang diwakilkan saja, hanya sebatas izin yang diberikan oleh muwakil. Tidak oleh cukup sakarepe dhewe, tapi harus ada seizin muwakil. Jadi orang yang mewakilkan harus sudah mengambil yang mewakilkan sudah menyatakan memberikan izin. Pun sampun niku berkaitan kalih napa muwakil saking akad wakalah. Lajeng untuk berkaitan kalih biaya perawatan, nggih biaya perawatan. Nah, biaya perawatan niku mangke untuk pengkurban itu juga harus memberikan biaya perawatan untuk penyembelihan kurban. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan menjual kulit atau menggunakan kulit sebagai ongkos dari jazar penyembelih binatang. Pun. Jadi makanya Kanjeng Nabi ngendikaken man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Orang yang menjual kulit kurbannya maka dia tidak dianggap sudah berkurban. Nah, pun. Jadi apalagi nanti yang menjual niku panitia niki malah double. Ya napa lah panitia iku duduk bukan pemilik kok dia malah menjual kan. Sehingga onten si antinge beberapa tempat itu sih banyak biasanya panitia itu ngedol kulit. Nah, digunakan untuk napa biaya perawatan itu tidak boleh. Jadi napa panitia itu wakil hanya boleh
melaksanakan apa yang diwakili, tidak boleh melebihi dari itu. Termasuk menjual tidak boleh. Nah, makanya ya untuk mempermudah maka ngeten mawon. Jadi daging atau apapun yang sudah diberikan itu kalau nanti diberikan kepada orang kaya itu sifatnya adalah suguhan, tidak boleh dijual. Tapi lek diterima oleh orang miskin niku mangke adalah tamlik atau hak milik. Sehingga lek hak milik boleh dijual. Ngoten nggih. Jadi lek misalkan dikekno wong fakir, mari ngono itu nanti dijual oleh dia, uangnya diberikan untuk pembiayaan itu tidak masalah, tapi bukan melalui langsung dijual untuk biaya perawatan. Sampun nek niku kados pun disiasati teng mriki nggih, katanya pun mboten masalah niku. Jadi mungkin yang masih belum pas niku mangke untuk masalah niat. Nah, mangke kudu diperbaiki masalah niat. Pun kemudian untuk kurban bagi orang yang meninggal. Nah, wis biasa lek kurban niku teng mriki lek tengene napa jenenge list sing tengene grup niku biasane bahasane ya napa? Misalkan Pak napa nggih Pak A untuk Bapak B misalkan ya, untuk Bapak B. Niku maksudnya pripun? Saya berkorban Nggih. untuk orang tua. Misalkan orang tua, misalkan Pak D ngoten nggih. Misalkan Pak D sing dikurbani. Niku yang mau berkorban yang A sing ngirim duit napa sing B? Sing D wau. Sing A sing korban nggih. Lah sing D niku wau. Yang dikorbani berarti ya napa? Oh, pahalanya untuk pun. Sebenarnya ngeten nggih. Jadi bukan yang dewa atau sing kurban. Nah, karena ngeten. Kurban untuk biasanya kan untuk orang yang meninggal nggih. Nah, kurban untuk orang yang meninggal itu diperbolehkan hanya 2 ketentuan. Yang pertama, kalau orang yang meninggal itu pernah wasiat. Nah, pernah wasiat untuk dikorbani. Atau yang kedua, dia pernah bernadar untuk kurban tapi belum kesampaian sudah meninggal. Lah itu nanti status kurbannya kurban wajib. Maka si anaknya nanti itu tidak boleh mengambil sedikit pun bagian dari kurban tadi. Nah, pun kenapa kok tidak bisa langsung kurban untuk orang tua misalkan yang sudah meninggal? Karena dibutuhkan niat. Lah lek wis mati piye niate? Wis kono nok ngene lah bapak endi sing arep kurban? Nok Sumberagung. Ha nggih. Ya wis kono sapine go nang Sumberagung ben diniati kono. Lah wis mati nggih mboten saged niat. Lah makanya niatnya ya untuk ya niat mawon. Dadi niat sing kurban ya kurban niku mawon. Ndak usah lek untuk siapa itu nanti niku misalkan tidak perlu ditulis mboten masalah. Karena ini kurban itu sifatnya satu keluarga. Jadi kaya ibadah kaya misalkan salat niku nggih. Salat itu kan untuk ya niate ya awake dhewe. Ya tidak untuk orang lain. Lah sama niki nggih ngoten, ya diri kita sendiri. Kemudian nek pahalanya diberikan itu nggih mboten masalah. Bahkan tidak cuma satu, tidak terbatas. Misalkan ini pahalanya saya tujukan untuk semua orang tua saya, mertua saya, orang-orang mbah-mbah saya, anak-anak saya nanti itu juga diperbolehkan. Bahkan hadiah saya berikan wong sak kampung, sak ngantang, ngoten nggih angsal. Ndak harus 1 atau 2 orang. Ngoten nggih. Jadi pahala itu bisa diberikan kepada berapapun jumlah yang diinginkan. Makanya ketika Kanjeng Nabi kurban niku Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa jami'i ummati Muhammadin di aukamakol. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika kurban ya Allah jenengan terima ini dari saya untuk
untuk keluarga saya dan untuk seluruh umat Muhammad. Jadi kita niku wis tahu dikirimi ganjaran kali Kanjeng Nabi. Nggih niku napa masalah niki kiriman pahala itu demikian. Jadi ngeten. Sebenarnya semua ibadah sunnah kita niku sae paling tidak ada tiga tujuan. Nggih. Yang pertama diterima untuk kita, terus kita berikan pahalanya kepada siapa, lalu kemudian kita jadikan wasilah untuk apa. Ngoten nggih. Paling tidak ada tiga. Misalkan nyemplungi kotak ngoten nggih. 2000, ya Allah jenengan trima 2000 niki. Nggih. Jenengan kirimno pahalane nang bapak kula, ibu kula, pakde kula, wakeh. Jare malaikat 2000. Nggih. Terus jenengan dadosaken wasilah muga-muga kula dipun paringi keturunan sing soleh lan solihah, ngoten nggih. Niku nggih kenek. Jadi paling tidak ada tiga. Jenengan ketika ngoten jenengan niati. Jare wong-wongku nek ngadeg nek tempat amal suwe meneh. Iki wasilahe akeh ngono iki. Nah, ini didadekno wasilah. Paling mboten ada tiga niku. Setiap kali jenengan nglakoni ibadah niku saged dipun tujuaken. Lah termasuk kurban saged. Ya Allah kurban niki kangge kula. Kurban kula jenengan trami. Jenengan kirimaken pahalanya untuk niki. Terus jenengan dadosaken wasilah muga-muga anak turun kula disehatkan. Nah, misalkan nggih. Lah niki bagian teko agar satu perbuatan niku bisa banyak manfaatnya. Nggih. Lah termasuk kurban ngoten. Aja mek siji eman-eman. Untuk bapak A, eman-eman mek siji. Paling gak sing akeh 10 ta 20, tapi gak usah ditulisaken panitia. Nggih, gak usah ditulisaken panitiane. Wong kok grupe dawa iki gak kirimane wong siji, padahal kurban ya mek wedhus nggih atau napa. Pun terakhir. Pun dit niku. Kan apa nggih? Terakhir berkaitan kali napa jenenge kurban yang diadakan oleh sekolahan atau lembaga pendidikan ngoten nggih. Ini biasanya kan urunan 10.000-an, 20.000-an atau 5.000-an, mangke dibelikan kambing atau dibelikan sapi. Lah niki gimana hukumnya? Apakah niku sah menjadi kurban? Nah, agar sah menjadi kurban ya kudu disesuaikan dengan hukumnya. Kalau kambing maksimal 1 orang, kalau sapi maksimal 7 orang. Sehingga misalkan niku wau sing dikurbani wedhus nggih diniati sak uang mawon, misalkan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah iki napa saya berniat dengan kambing ini untuk kurban sunnah saya. Ngoten nggih. Niku Pak kepala sekolah dan nanti pahalanya tak kekno kabeh sing melok urunan. Nah, kabeh. Jadi nanti semua dapat pahala kurban. Tapi lek mboten diniati ngoten itu tetap terbagikan tapi dadi sedekah biasa, tidak jadi kurban. Beda-beda banget. Mangke pahalanya sangat berbeda jauh antara sedekah biasa dengan kurban. Nah, ngoten nggih. Jadi niku beberapa yang perlu kula sampaikan. Kula harap nanti semua kurban yang kita laksanakan itu sah. Karena ini adalah sah dan tidak sah itu pembahasan hukum fikih. Jangan sampai kita itu melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu sehingga ibadah kita tidak sah. Nonton nggih. Sampun nonton pertanyaan? Menawi wonten. Nggih. Nggih, boleh. Lah mangane ngeten. Sebaiknya setiap pengkurban apalagi yang jauh itu ada nomor teleponnya. Nanti lencen itu belum taukil niat, mangke lek wedhuse wis teko utawa sapine wis teko ditelepon. Pak iki sapine wis teko sama niat ya. Ayo. Yo sama nuruki niate lah, nanti panitia membimbing niatnya.
Nah, panitia bimbing niatnya, oh gak enteng dadi panitia niku nggih. Lek ana gak sae sing nanggung sapa nih. Nggih. Pun wonten malih mboten? Sampun nggih. Nah, insyaallah pun maklum pun jelas mangke kula napa kula berikan formulirnya insyaallah mangke napa nggih insyaallah dengan bantuan niki lebih mudah. Ngoten nggih. Kersane napa? Kersane napa? Semua kurban kita itu secara fikih adalah sah. Dan kita untuk memakan barangnya itu adalah barang-barang daging yang benar-benar halal. Ngoten nggih. Jadi kalau kita tidak berhak memakannya, tapi kita justru memakannya adalah makan barang yang tidak halal dan itu berbahaya. Maka dan wallahu a'lam bissawab. Pangapunten mugi-mugi bermanfaat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawasala fis shalih wa ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La